Masuk kepada hadis nomor 143. Ini lupa, ini hadisnya tidak ditulis. Ini hadis nomor 143. Bagi hadirin sekalian yang memiliki bukunya, silakan untuk membuka kitab Sahih Bukhari jilid yang pertama, kitab tentang wudu, babnya ini, babu wad'il ma'i tinggal khala'i. Jadi di sini ada bab tentang meletakkan air, babu wad'il ma'i, bab tentang meletakkan air tinggal khala ketika buang air besar gitu ya, ketika BAB gitu ya. Nah, buang air besar. Nah, hadirin sekalian, kok berbeda gitu ya, berbeda dengan apa yang disebutkan dalam layar, dalam pamflet ini. Kalau dalam pamflet itu kan toharoh itu menjadikan kebaikan dalam berilmu. Hadisnya ini nanti kita bahas, insya Allah bersambung ya, insya Allah bersambung dengan tema tadi. Nah, hadirin sekalian, hadisnya baik kita bacakan. Hadatsana. Nah, hadisnya kita bacakan. Nah, hadatsana telah menceritakan kepada kami siapa Abdullah bin Muhammad. Nah, ini. Jadi telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Muhammad. Kembali kami di sini maksudnya adalah Imam Bukhari. Nah, siapa yang menceritakan kepada Imam Bukhari? Gurunya, yaitu Abdullah bin Muhammad. Nah, kemudian Abdullah bin Muhammad berkata dalam rangka mempertanggungjawabkan apa yang diriwayatkan kepada Imam Bukhari. Kata beliau, hadatsana telah menceritakan kepada kami Hasim bin Al-Qasim. Nah, kami yang kedua itu bukan Imam Bukhari, tetapi Abdullah bin Muhammad. Kata beliau, hadatsana telah menceritakan kepada kami, yakni kepada Abdullah bin Muhammad, siapa gurunya? Yakni Hasim bin Al-Qasim. Qala, katanya. Kata siapa? Kata Hasim bin Al-Qasim. Nah, kata beliau, hadatsana telah menceritakan kepada kami Warqa'u. Nah, jadi telah menceritakan kepada kami. Nah, kami yang nomor 3 itu Hasim bin Al-Qasim. Kata beliau menceritakan kepada kami siapa? Warqa'u. Berarti Warqa'u adalah gurunya daripada Hasim bin Al-Qasim. Nah, kemudian An Ubaidillah, dari Warqa itu dia mendapatkan hadis ini adalah dari Ubaidillah bin Abi Yazid. Nah, dari Ubaidillah bin Abi Yazid. Nah, Ubaidillah bin Abi Yazid mendapatkannya dari Ibnu Abbas. Nah, dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, ya, dari Ibnu Abbas. Nah, an Ibnu Abbas, dari Ibnu Abbas. Nah, Ibnu Abbas menceritakan pengalaman beliau ketika melayani Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau melakukan buang hajat, ya, melakukan BAB. Kata Ibnu Abbas, anan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu dakhala, pernah suatu ketika masuk al-khola, ke WC. Nah, begitu ya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam suatu ketika masuk ke khola itu WC. Nah, kemudian fawadha'tu, aku meletakkan. Nah, fawadha'tu, aku meletakkan lahu, untuk Nabi, waduan, bejana yang berisi air.
Di waduan itu bejana yang berisi air. Kemudian selesai Nabi buang hajat di tempat di WC tadi, beliau keluar, qala dan berkata, kata Rasulullah, man wadu'a hadza, man siapa wadu'a yang meletakkan hadza, bejana yang berisi air tadi, fa ukhbira, kemudian disampaikan, diberitakan atau dikabarkan, ya, bahwa yang meletakkan bejana air tadi adalah Ibnu Abbas. Faqala, lantas Nabi bersabda, Allahumma ya Allah, fakihkan dia, kepada Ibnu Abbas, fiddin, dalam agama. Begitu. Nah, hadirin sekalian bisa melihat terjemahannya dalam slide dimaksud ini ada ya, dalam materi ini. Nah, kita besarkan, lupa tadi belum besarkan. Nah, jadi ini. Jadi hadirin sekalian, intinya hadis ini menyatakan bahwa Nabi SAW itu suatu ketika masuk ke WC. Nah, melihat Rasulullah masuk ke WC untuk BAB, karena Ibnu Abbas inisiatif untuk membawa wadu ya. Wadu itu bejana yang berisi air untuk wudu. Nah, jadi kalau dibaca wadu itu artinya bukan wudu. Kalau wadu itu adalah air dalam ember yang diperuntukkan untuk wudu. Begitu, itu namanya wadu. Nah, begitu. Nah, itulah hadirin sekalian, ya. Nah, kemudian Nabi keluar dari WC tadi dan bertanya, siapa yang menyimpan air ini? Nah, kemudian dikabarkan bahwa yang menyediakan air itu adalah Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, ya. Nah, kemudian Nabi mendoakannya, Allahumma faqihu fiddin. Ya Allah, berikanlah kefahaman Ibnu Abbas fiddin, dalam agama. Nah, ini. Hadis kalian itu terjemahannya, kita lihat penjelasan hadisnya. Ya. Nah, namun supaya tidak lupa ya, karena hadis kalian kita kemarin karena terselang oleh libur, terselang oleh kebetulan hari raya itu jatuh pada hari Kamis, kemudian kita libur, minggu depannya juga kondisinya masih belum memungkinkan, sehingga kita libur dua pekan. Oleh karena itu, pada kesempatan ini tidak ada salahnya kalau kita mengulang bahasan sebelumnya, sebelum kita sampai kepada bahasan hadis ini. Hadirin rahimakumullah, adik-adik mahasiswa yang Bapak cintai, kemudian Ibu Bapak dosen, karyawan, baik di UPI ataupun di tempat lain, demikian juga sahabat kerabat yang Allah muliakan. Nah, untuk supaya bahasan kita nyambung, kita coba mengulang dulu bahasan yang kemarin. Nah, ringkasannya seperti tertera dalam slide. Nah, jadi hadirin sekalian, kita kemarin membahas tentang menyempurnakan wudu. Jadi yang dimaksud menyempurnakan wudu itu adalah membasuh semua anggota wudu yang wajib. Begitu. Jadi yang disebut dengan menyempurnakan wudu itu adalah membasuh semua anggota wudu yang wajib maupun yang lengkap. Sama ya, yang wajib maupun yang lengkap. Jadi hal ini sebagaimana dalam firman Allah Ta'ala, itu surat Al-Maidah ayat 6, ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu
wahai orang-orang yang beriman, idza qumtum ila shalah, apabila kalian hendak berdiri untuk sholat. Nah, kumtum itu ini adalah kata kerja madi, kata kerja telah, tetapi diartikannya akan. Diartikannya adalah akan. Jadi, idza kumtum, apabila kalian hendak berdiri ila sholat untuk melaksanakan sholat, kalau berhadas, kalau merasa belum suci, maka fagsilu wujuhakum. Nah, jadi hendaklah kalian membasuh wajah kalian, wa aidiakum, dan membasuh dua tangan kalian ilal marufiki, sampai sikut. Wamsahu, dan hendaklah mengusap biruusikum, kepala kalian, wa arjulakum, dan kaki kalian, ilal ka'bain, sampai dua mata kaki. Nah, jadi kalau melihat ayat Al-Quran ini, hadirin sekalian, maka anggota wudhu yang wajib itu hanya itu. Jadi anggota wudhu yang wajib itu adalah pertama wajah, satu wajah, kemudian kedua tangan sampai sikut, kemudian kepala dan kaki. Nah, jadi pada batas-batas minimal hanya membasuh anggota wudhu yang wajib, itu pun juga termasuk menyempurnakan wudhu, begitu ya. Dan selanjutnya ayat ini berbicara tentang ya. Nah, hadirin rahimakumullah. Nah, kalau begitu wudhu yang sempurna itu ada dua memang. Pertama, wudhu dalam keadaan air yang terbatas. Nah, jadi wudhu dalam keadaan air yang terbatas, ya, dengan urutan seperti dalam ayat di atas, namanya adalah wudhu lengkap, wudhu yang lengkap, wudhu yang sempurna, maksudnya wudhu yang sempurna dalam keadaan air terbatas. Nah, jadi ada dua wudhu itu. Pertama, wudhu yang sempurna, tetapi dalam keadaan air yang terbatas, maka dia hanya membasuh anggota wudhu yang wajib saja. Hal ini sebagaimana dicontohkan oleh Ibnu Abbas dengan urutan seperti dalam ayat yang dibaca tadi. Begitu. Jadi Ibnu Abbas mencontohkan kepada kita bagaimana Rasulullah itu melakukan wudhu yang sempurna, tetapi dalam keadaan air yang terbatas. Nah, Ibnu Abbas pernah melihat Rasulullah berwudhu, hanya wudhu yang terbatas, karena airnya terbatas, hanya tergantung di suatu tempat. Rasulullah mengambil, kemudian berwudhu dengan urutan seperti yang disebutkan dalam Al-Quran tadi. Nah, ada wudhu yang sempurna, tetapi yang lengkap. Wudhu yang sempurna dengan wudhu yang lengkap. Hal ini sebagaimana dicontohkan oleh Utsman bin Affan. Wudhu yang sempurna dengan wudhu yang lengkap ini, tadi sekalian, dilakukan pada saat apa? Pada saat air cukup. Nah, ini kita ingat hadis yang kemarin kita bahas ya. Jadi Rasulullah itu ketika dari Muzdalifah ya pergi gitu. Nah, dari Muzdalifah, kemudian ketika beliau sampai ke suatu lembah, beliau kebelet mau BAK, buang air kecil. Nah, kemudian beliau buang air kecil, tentu saja dengan jongkok, ya. Jongkok. Kemudian dia berwudu dengan wudu terbatas, karena airnya sedikit, karena air yang dipeganglah air untuk minum kan. Nah, wudu yang terbatas. Nah, ketika beliau sampai ke tempat tujuan, nah beliau wudu lagi dengan wudu yang lengkap. Kenapa? Karena persediaan airnya memadai. Nah, begitu. Nah, wudu yang lengkap itu dicontohkan oleh Utsman bin Affan. Nah, itulah yang sering kita lakukan ya di masjid-masjid di kita. Nah, jadi mulai dari dari tangan ini, tangannya kita selak-selak begitu ya, disela-sela begitu. Nah, begitu dari tangan kemudian berkumur-kumur ya.
Terus seperti urutan yang sering kita lakukan, itu adalah wudhu yang dicontohkan oleh Utsman bin Affan. Gitu. Nah, jadi hadirin sekalian, wudhu yang sempurna itu bisa dengan wudhu dalam keadaan air terbatas, dan wudhu yang sempurna itu dilakukan dengan wudhu dalam keadaan air yang memadai. Itu beda. Yang satu itu hanya membasuh anggota wajibnya saja, anggota wudhu yang wajibnya, sementara ketika air memadai, maka kita membasuh secara lengkap, bukan secara sempurna, secara lengkap, karena dua-dua juga adalah sempurna. Ya. Nah, hadirin sekalian, coba kita lihat nomor 2. Ya. Nah, dalam hadis tadi dikatakan wadu. Nah, ada 2 ya. Jadi jangan semula kalau kita belum tahu ini kok salah tulis apa ya, ini kok ada wadu. Nah, ada wadu. Nah, ada wadu, ada wudu. Apa bedanya? Kalau wadu itu artinya, hadirin sekalian, itu adalah bejana yang berisi dengan air dengan tujuan untuk dipakai berwudu. Itu namanya wadu. Nah, jadi dengan demikian hadirin sekalian, wadu dalam hadis di atas artinya air yang digunakan untuk berwudu. Nah, jadi Ibnu Abbas saat itu menenteng satu ember air sebagai wadu. Nah, sebagai wadu air untuk berwudu. Dan ketika Rasulullah mulai menciduknya untuk berwudu, maka dikatakan beliau tengah berwudu. Nah, begitu kan? Nah, jadi kalau kita melihat teks hadis ini, kok ada wadu ya? Apa salah baca nggak? Enggak. Wadu di sini berbeda dengan wudu. Kalau wadu itu air yang disediakan untuk berwudu, prosesnya adalah namanya berwudu. Nah, begitu. Nah, hadirin sekalian, dalam hadis di atas Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berdoa untuk Ibnu Abbas yang menyediakan air untuk berwudu tadi dengan doa apa? Doanya Allahumma faqihu fiddin. Nah, ini yang jadi masalah hadirin sekalian. Kok Ibnu Abbas itu dengan nalurinya hanya membantu Rasulullah untuk berwudu kembali setelah hadasnya, ya. Kok doanya ini? Doanya Allahumma, nah ini doanya Allahumma faqihu fiddin. Begitu ya? Ya Allah, faqihkan, pahamkan dia dalam agama. Hanya menyediakan wadu tadi. Doanya, ya Allah, faqihkan dia dalam agama. Nah, tentu saja yang dimaksud dengan Allahumma faqihu fiddin itu adalah berkaitan ilmu dan amaliyah. Ya. Nah, jadi hanya menyediakan Rasul untuk bisa toharo, supaya Rasul bisa membersihkan diri dari hadas tadi. Nah, kemudian Rasul upahnya adalah mendoakan Ibnu Abbas untuk paham dalam hal agama. Nah, ini jelas hadirin sekalian bahwa kepahaman dalam agama itu maksudnya kepahaman dalam ilmu dan amaliyah. Itu yang jadi persoalan, gitu ya. Nah, jadi dari doa Rasul inilah lahir tema kita tadi. Jadi toharoh itu berkaitan dengan ilmu. Kalau begitu, Rasul sendiri mengaitkannya begitu, ya. Orang yang suci, ya, itu amat berkaitan dengan ilmu. Nah, jadi dengan demikian sebaiknya ini saya nasihatkan pada diri saya sendiri, ya. Karena saya sendiri juga belum bisa mengiltijamkan, membiasakan diri untuk senantiasa wudu, susah ya. Tapi ini nasihat kepada diri saya juga kepada hadirin sekalian, bahwa memang sebaiknya senantiasa kita ini dalam keadaan berwudu, dalam keadaan suci dari hadas, gitu. Nah, kenapa? Karena itu berkaitan dengan ilmu dan amaliyah. Ilmu adalah tadi ilmu agama dan ilmu umum tentunya, ya. Nah, kemudian amaliyah tadi
ya amalia yang bernilai ibadah tentunya begitu. Nah, jadi kalau kita di kelas atau di majelis taklim, nah tentu saja sebaiknya kita berwudu dulu, begitu ya. Sebaiknya kita berwudu dulu. Supaya apa? Supaya dengan wudu itu kita mudah untuk mencerap ilmu-ilmu dan mudah juga untuk melakukan amalia-amalia yang bernilaikan ibadah. Nah, begitu. Nah, hadirin sekalian, tidak sak lagi memang bahwa toharoh itu terbagi dua. Kalau begitu, ya, tidak sak lagi memang bahwa toharoh itu dibagi dua. Ada toharoh yang berkaitan dengan fisik, sebagaimana telah dijelaskan di atas. Jadi toharoh dengan fisik itu berkaitan dengan fisik itu suci, suci dengan cara berwudu, baik dengan wudu maupun dengan tayamum begitu ya, sehingga kita suci dari hadas, bukan suci dari kotoran ya, dari kotor maksudnya, tapi suci dari hadas. Nah, dan toharoh itu juga ada yang berkaitan dengan kesucian ya, berkaitan dengan hati. Nah ini, jadi ada toharoh itu berkaitan dengan fisik, seperti telah dijelaskan di muka, dan ada toharoh yang berkaitan dengan kesucian hati. Dan ketika kita bercerita tentang toharoh yang berkaitan dengan hati, inilah yang terkait dengan ilmu dan amal yang soleh. Nah, gitu ya. Jadi ketika kita bercerita tentang toharoh yang berkaitan dengan hati, kesucian hati, ini yang sebenarnya berkaitan dengan masalah ilmu dan amal soleh. Seperti yang dilisankan Nabi tadi. Ya, Ibnu Abbas itu beramal soleh, menyediakan waduk tadi. Ya, menyediakan waduk tadi, melakukan amal soleh. Tapi balasannya, Rasulullah membalasnya dengan doa agar Ibnu Abbas diberikan karunia ilmu yang tinggi dan amal soleh yang iltizam, yang kontinuitas ya, yang berkelanjutan. Nah begitu. Nah ini, jadi kita mengangkat tema tadi dari bukan dari judul yang disampaikan oleh Imam Bukhari, tapi dari konteks pembicaraan yang ada dalam hadis tadi. Begitu ya. Ya dengan demikian, toharoh itu betul-betul mampu menjembatani kita, memfasilitasi kita untuk bisa berilmu dengan baik. Begitu ya. Kan di sana Nabi mendoakan begitu. Nah, mudah-mudahan doa Nabi ini, doa Nabi kepada Ibnu Abbas juga menjadi ibrah kepada kita. Karena seperti dalam kaidah tafsir dikatakan bahwa al-ibrah itu boleh jadi bikhususi sabab. Ibrah itu boleh jadi dengan khususnya sebab. Jadi sebab yang khusus dilakukan Ibnu Abbas, kita bisa mendapatkan ibrah, mengambil ibrah. Oh, ternyata dengan toharoh itu terutama toharoh yang berkaitan dengan hati ya, itu memberikan kemudahan untuk kemudian berilmu dan sekaligus beramal soleh tadi. Nah, jadi dengan demikian hadirin sekalian, adik-adik yang akan kuliah ya, insya Allah mudah-mudahan Allah mengizinkan kita untuk offline semester berikutnya ya, baik yang ada di UPI ataupun di tempat lain, atau juga ibu bapak hadirin sekalian ya yang biasa yang ke majelis taklim ya, sebaiknya memang kita ini berwudu dulu ya, supaya Allah permudah dengan wudu itu kesucian hati kita yang dengannya kita mudah untuk mencerap ilmu-ilmu khususnya ilmu agama tentunya ya, tetapi tentu saja dengan tidak mengecualikan ilmu umum begitu ya. Nah, kemudian juga untuk melaksanakan amal yang soleh tadi. Nah, hadirin sekalian yang Allah muliakan ya. Nah, adik-adik mahasiswa, ibu bapak dosen yang Allah muliakan, sahabat karib kerabat juga dimanapun Anda berada. Nah, terkait dengan masalah kesucian hati, berwudu dengan
yang berwudu dengan tujuan mensucikan hati, karena wudu itu juga mensucikan hati, ya, dan pada akhirnya bisa membukakan peluang buat kita untuk bisa mencerap ilmu-ilmu dan untuk memudahkan kita melakukan amal yang soleh tadi. Itu kalau kita lihat ada beberapa ayat yang mendukung kepada itu. Contoh umpamanya kita masuk pada surat At-Taubah ayat 22, hadirin sekalian. Di sini Allah berfirman, ya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu. Nah ini ya, wahai orang-orang yang beriman, innamal musyrikuna najasun. Nah, gitu ya. Di sini sesungguhnya orang-orang musyrik itu najis. Tidak suci. Najis itu kan lawannya tidak suci. Ya, karena orang-orang musyrik itu adalah najis, akidahnya bukan badannya gitu ya. Ini berkaitan dengan hati, dan hati, hadirin, ya. Jadi orang-orang musyrik itu adalah najis. Najis apanya? Apa pada badannya ada najis? Ya, mungkin boleh jadi persoalan itu, mungkin kita pun juga kalau tengah hadas ya ada najis kan. Tetapi orang musyrik itu najis, maksudnya najis akidah. Najis akidah, karena mereka itu adalah najis akidahnya, ya, fala yaqrabu, maka tidak boleh mereka itu mendekati al-masjidil haram. Mereka tidak boleh, dekat saja tidak boleh, apalagi memasuki, begitu ya, karena mereka itu najis akidahnya, ya. Ba'da amihim, setelah tahun ini, ya, ba'da amihim hadas, setelah tahun ini. Wa in khiftum ailatan fasawfa yugnikumullahu min fadlih. Ya, seandainya kalian takut takut miskin, maka Allah akan memberikan kekayaan dari karunia-Nya. Insyaallah, insya'a, seandainya Allah menghendaki. Kenapa? Karena innallaha alimun hakim. Allah itu Maha Alim, Hakim. Maha mengetahui juga maha bijaksana. Nah, gitu. Nah, ini jadi orang-orang musyrik itu dalam Al-Quran dikatakan najis. Apa pada tubuhnya banyak najis? Boleh jadi ada najis, ya. Ya, ada kotoran, ada apa gitu ya. Tetapi kalau mereka sudah mandi, ya, kan bersih tuh, ya. Walaupun bersih tidak sama dengan suci, ya. Itu tidak equivalent, tidak sama bersih dengan suci, ya. Jadi kalau suci itu di dalamnya ada bersih, tetapi tidak semua yang bersih itu suci. Nah, begitu. Nah, orang-orang musyrik itu najis. Najis apanya? Najis akidahnya. Karena akidahnya najis, ya, maka mereka tidak boleh masuk ke masjid. Dalam ayat ini adalah Masjidil Haram tadi, ya. Nah, begitu. Nah, hadirin sekalian, coba kita lihat surat Al-Maidah ayat 41. Nah, di sini surat Al-Maidah ayat 41, Allah berfirman, ya, ya ayyuhar rasul, wahai rasul, la yahzunka, tidak boleh menyebabkan engkau bersedih. Siapa yang tidak boleh menyebabkan engkau bersedih itu, wahai rasul? Adalah alladzina yusari'una fil kufri. Mereka yang berlomba-lomba, yang bersegera dalam kekufuran. Nah, kata Allah, wahai Rasul, wahai Muhammad, jangan menjadikan sedih orang-orang yang mereka itu berlomba-lomba dalam kekufuran. Siapa mereka itu? Orang-orang kafir tadi, yaitu minalladzina qalu, mereka yang mengatakan amanna, kami beriman, bi afwahihim, dengan lisan-lisan mereka, dengan mulut-mulut mereka, walam tu'min qulubuhum, tapi hatinya tidak iman. Nah, artinya lisannya beriman tetapi hatinya tidak. Nah, ini kan berkaitan dengan kesucian batin, gitu ya. Juga siapa yang tidak boleh menyebabkan kau bersedih, Muhammad? Wa minalladzina hadu, demikian juga orang-orang Yahudi yang mereka itu sama'una lil kadhib, mereka mendengarkan kedustaan, ya,
sama'una liqaumin akharin, mereka yang mendengarkan kepada kaum yang lain. Walam ya'tuka, tetapi mereka tidak mendatangi. Begitu ya. Ya. Dan selanjutnya ya yuharifuna kalima mim ba'di mawadihi yaquluna in utitum hadza fakhudhuhu wa illam tu tauhu fahdharu. Nah ya. Nah, begitu. Wa may yuridillahu fitnatahu falan tamliku lahu minallahi syai'a. Ulaika alladziina lam yuridillahu an yutahhira qulubahum. Nah, itu persoalannya ya. Lahum fid dunya khizyun wa lahum fil akhirati adzabun alim. Nah, itu ujung ayatnya. Coba nih ya, supaya ini agak panjang nih terjemahnya. Oleh hadirin boleh dibaca ya. Ya wahai Rasul Muhammad, janganlah engkau disedihkan, janganlah engkau bersedih disebabkan karena mereka berlomba-lomba dalam kekafiran. Siapa mereka? Yaitu mereka orang-orang munafik yang mengatakan dengan mulutnya kami telah beriman, padahal hati mereka belum beriman. Jangan, kenyataan itu jangan menyebabkan engkau Muhammad bersedih ya. Begitu. Juga termasuk orang yang kafir tadi adalah orang-orang Yahudi yang suka mendengar berita-berita bohong dan sangat suka mendengar perkataan-perkataan orang lain yang belum pernah datang kepadamu. Jadi jumpa saja dengan Rasulullah itu tidak, tapi mengatakan hal-hal lain, begitu, ya. Nah, mereka itu mengubah kata-kata Taurat dari makna sebenarnya. Ya, mereka mengatakan jika ini yang diberikan kepadamu, ya, terimalah. Dan jika kamu diberi yang bukan ini, maka hati-hatilah. Nah, hadirin sekalian, barang siapa yang dikehendaki Allah untuk dibiarkan sesat sedikit pun, ya, engkau tidak akan mampu menolak sesuatu pun dari Allah untuk menolong. Mereka itu orang-orang yang tidak dikehendaki oleh Allah untuk mensucikan hati mereka. Nah, kalimatnya tohar ya. Coba kalimatnya ini ya. Jadi ulaika mereka itu adalah alladzina orang-orang yang lam yuridillah, yang tidak Allah kehendaki an yutahhiro untuk tohir, untuk mensucikan qulubahum hati mereka. Allah memang tidak menghendaki mereka itu bersuci hatinya. Nah, oleh karena itu, lahum fid dunya khizyun, mereka di dunia itu mendapatkan kehinaan, walahum fil akhirati, terlebih di akhirat, adzabun adzim, mereka mendapatkan siksaan yang pedih. Nah, itu. Nah, hadirin sekalian, itu kesucian hati tadi, ya, kesucian hati tadi. Terlebih kalau kita melihat Quran surat Qaf ayat 8, Allah bercerita, Allah menyampaikan di sini tabsyiratan. Basyirah itu ya, pandangan yang bagus itu, pandangan basyirah, pandangan yang tajam itu, wal dzikra dan peringatan itu untuk siapa? Untuk siapa? Likulli abdi munib, adalah untuk setiap hamba yang mampu kembali bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tauhid, suci tadi ya, suci tadi. Jadi dengan demikian kesimpulannya hadirin sekalian, nah jadi sebaiknya kita dalam keadaan wudhu dan keadaan bersih ya. Terlebih kalau kita akan menuntut ilmu ya, terlebih kalau kita akan menuntut ilmu dan beramal soleh ya, maka kita harus sebaiknya berwudhu suci dulu. Sebab suci itu salah satunya di samping mensucikan secara fisik tadi, juga mensucikan hati. Yang dengan kesucian hati tadi, maka tabsyiratan, basyirah itu, ya, basyirah itu penglihatan yang tajam. Ya, dalam hal ilmu, wal dzikra dan peringatan itu akan diserap. Jadi basyirah dan dzikra itu akan diserap. Bagi siapa? Likulli abdin munib, untuk setiap hamba yang bisa kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi hadirin sekalian, itu bahasan kita hari ini, sehingga jelaslah bahwa
Toharoh itu betul-betul tidak hanya berkaitan dengan masalah fisik, juga berkaitan dengan masalah hati tadi. Begitu ya. Kesimpulannya, hadirin sekalian, maka toharoh itu tidak hanya ya mensucikan fisik kita, juga kalau kita lakukan dengan niat ikhlas karena Allah, juga mensucikan, membuka peluang ya, membuka peluang untuk kemudian kita ini bisa bersuci secara batin. Nah, ketika batin kita tersucikan, maka insya Allah ilmu itu akan mudah terserap. Terlebih juga daya dorong untuk silakan pada moderator. Ya. Ya. Ini ya kepada pertanyaan itu Ryan atau apa? Juga toharo itu berkaitan dengan masalah hati. Nah, erat kaitannya dengan masalah persoalan hati, begitu, persoalan hati. Nah, oleh karena itu, ya, kalau kita kemudian melaksanakan taklim, ya, melaksanakan taklim, seyogianya berwudu, ya, seyogianya berwudu dulu. Nah, ayat-ayatnya sudah jelas dibacakan tadi, ya. Kedua tadi, orang musyrik dikatakan najis. Ya, orang musyrik dikatakan najis. Najis apanya sih? Nah, tentu saja ini persoalan batinnya, persoalan hatinya. Nah, orang musyrik itu kan najis dalam sisi akidahnya. Najis dalam sisi akidahnya. Karena akidahnya najis, ya, tidak lurus, akidahnya campur aduk, maka mereka tidak boleh. Mendekat saja tidak boleh untuk mendekat kepada Masjidil Haram. Begitu ya? Nah, begitu. Nah, kemudian kita lihat surat Al-Maidah 41 ya. Oh, ini jelas ya. Rasulullah Allah Subhanahu wa taala melalui ayat ini Al-Maidah ayat 41 tadi Allah menegaskan, wahai Rasul, la yahzunkal ladzina yusari'una fil kufur. Jangan merasa sedih engkau hanya karena mereka itu berlomba-lomba dalam kekufuran, ya, berlomba-lomba dengan kekufuran, gitu. Dan mereka demikian juga mereka orang Yahudi yang mereka itu, ya, coba lihat terjemahnya ya, yang mereka itu suka mendengar berita-berita bohong dan sangat suka mendengar perkataan-perkataan orang lain yang belum ketemu dengan Nabi. Ya, jadi begitu ya. Nah, di orang Yahudi itu sukanya mendengar begitu. Nah, itu ya. Nah, kemudian mencela Rasulullah. Nah, jangan engkau wahai Rasul bersedih dengan semua kenyataan tadi ya. Nah, begitu ya. Di mana mereka mengatakan jika ini yang diberikan kepadamu ya, yang sudah diubahnya terimalah, dan jika kamu diberi yang bukan ini maka hati-hatilah. Itu kan perkataannya begitu ya. Nah, oleh karena itu, hadirin sekalian, barang siapa yang dikehendaki Allah untuk dibiarkan sesat, ya, kalau Allah menghendaki mereka sesat, ya, sedikit pun engkau tidak akan mampu menolak sesuatu pun dari Allah untuk menolong. Ya, ini ya. Jadi apa namanya? Ya. Jadi wa may yuridillahu falan tamliku lahu minallahi syai'a. Nah, kan kalimatnya ya. Hadirin sekalian, ulaikal ladzina lam yuridillahu an yutahhira qulubahum. Mereka
maka Allah tidak menghendaki untuk mensucikan hatinya. Nah, kan karena hatinya itu tidak suci, tidak disucikan oleh Allah. Nah, pemahaman apapun yang ada dalam diri mereka, kita tahu hadirin sekalian, kan orang-orang munafik di zaman Nabi hari ini pun juga bisa kita saksikan ya. Itu orang-orang munafik itu ada yang kalau soal ilmu Al-Quran, kalau soal pemahaman kepada Al-Quran, kalau soal hafalan kepada Al-Quran, orang-orang munafik juga ada yang lebih daripada orang-orang mukmin. Di orang-orang munafik itu ada yang hafal Quran, ada yang paham dengan Quran. Hari ini pun juga sama begitu. Ya, hari ini pun sama juga begitu. Ada dosen-dosen kita di tempat lain tentunya ya, tempat-tempat lain yang mereka itu paham kepada Al-Quran, tetapi orang Kristen, ya, orang-orang nonis begitu, sama begitu, ya. Nah, kenapa begitu? Sebab dengan ilmunya Allah tidak berkehendak mensucikan hati mereka. Nah, jadi dengan demikian polanya hari ini sekalian, kalau kita ini polanya sucikan hati dulu, baru mencerap ilmu. Datang dengan sendirinya terserap kepada hati kita. Nah, oleh karena itu, kalau kita ingin mendapatkan ilmu dari Allah, ingin ilmu itu bersemayam dalam jiwa kita, maka sucikan dulu hati kita. Tohir dulu, ya. Nah, tohir itu dengan berwudu tadi. So, dengan wudu itu mensucikan badan, juga mensucikan hati. Sepanjang niatnya ikhlas karena Allah, insya Allah arahnya ke sana. Begitu. Dalam Quran surat As-Saff ayat 8, di sana tegas sekali ya, hadirin sekalian, tabsyiratan wal dzikra likulli abdim munib. Nah, ini jelas bahwa basyirah itu ketajaman penglihatan itu, ketajaman ilmu itu, dan apa itu teh, dan apa peringatan itu hanya bisa diserap likulli abdim munib untuk setiap hamba yang bisa kembali. Nah, demikian hadirin sekalian ditegaskan kembali ya, ditegaskan kembali, dan sekaligus tentu saja ini menjadi menjadi nasihat untuk semua kita ya, untuk saya sendiri, usikum wa iya kita Allah ya, di wa iyakum ya, nasihat untuk kita semuanya. Kalau ingin berilmu itu maka tumpuannya lah. Jadi bedanya nih, bedanya teori kita orang mukmin dan mereka orang kafir dalam hal ilmu itu. Kalau orang kafir itu diabaikan hati dulu, dia mencari pengetahuan aja dulu, mencari pengetahuan dulu ya. Nah, dia nggak akan bisa masuk karena memang belum suci hatinya. Tetapi kalau kita sucikan dulu hati, baru pengetahuan ilmu itu tabsyiratan wal dzikra tadi, ilmu itu akan terserap masuk ke dalam hati kita begitu. Jadi demikian. Sudah ada yang Ya, Pak. Ya, terima kasih, Pak. iya, Ya, kepada teman-teman, kepada Kang Tete atau Bu apa yang ingin bertanya, langsung di room chat. ya. Tidak ada. Kalau tidak Ya, ada, tidak apa-apa. kalau misalnya nggak ada yang nanya, Gary boleh nanya nggak, Pak? Boleh. Tadi suci akidah gitu dari itu, dari yang itu sering ngelakuin maksiat kayak gitu, pasti kan apa ya, kayak untuk bergerak mengerjakan suatu ibadah juga kan sulit gitu, Pak. Nah, bagaimana jika orang itu tuh udah dikasih mungkin dalam bentuk hidayah gitu, Pak, atau enggak dia itu kayak apa ya, sudah diberikan hidayah atau untuk merubah diri, tetapi tingkat istiqomahnya itu tidak berlanjut panjang gitu, Pak. Misalnya itu hanya bertahan beberapa bulan atau beberapa tahun.
Jadi uh, keistiqomahan itu harus dikawal. Itu jadi masalah. Keistiqomahan itu harus dikawal oleh orang-orang, oleh lingkungan. Begitu. Jadi tidak cukup seseorang itu bertobat, ya. Jadi hari ini kita bertobat kepada Allah, tiba-tiba kita tidak menyiapkan sistem yang bisa mengawal kita. Nah, begitu. Jadi kalau yang sampaikan Gary tadi, ada orang yang bertobat kemudian tidak istiqomah, kesalahannya di mana? Ya, kesalahannya orang tadi tidak menyiapkan sistem yang mengawal keistiqomahannya. Begitu. Nah, oleh karena itu, tidak cukup dengan bertobat. Nah, setelah tobat itu, kita sebagai bukti kesungguhan kita bertobat itu, maka kita harus membuat sebuah sistem. Sistem yang dimaksud boleh lingkungan, boleh dengan menetralisir hama-hama yang ada di sekitarnya. Begitu. Ya, hama-hama yang ada di sekitarnya. Kalau dia tobat, kemudian dia masih ada dalam lingkungan itu, ya bagaimana bisa istiqomah, begitu. Ya. Nah, jadi hadirin sekalian, kalau kita bertobat kepada Allah, kita ingin istiqomah. Dari saat itu kita sangat sadar bahwa kita sudah melakukan perbuatan-perbuatan yang tercela. Kemudian kita bertobat, maka langkah berikutnya segera kita menetralisir hama yang ada di sekitar kita, dan kemudian segera kita bergabung dengan lingkungan yang bisa mengkondusifkan kita. Nah, itu masalahnya. Nah, jadi kesalahan orang tadi adalah dia tidak segera melangkah ke langkah yang kedua. Langkah pertama benar dia istiqomah bertobat. Langkah kedua hendaklah dia menyiapkan diri untuk masuk kepada lingkungan yang baik dan segera menetralisir hama-hama yang ada di sekitarnya. Nah, begitu. Nah, oleh karena itu, hadirin sekalian, itulah trik-trik untuk kita bisa istiqomah. Nah, kalau kemudian kita sudah terjerumus kembali setelah istiqomah terjerumus kepada maksiatan, ya kembali kita tidak mendapatkan pertolongan Allah, tidak mendapatkan hidayah Allah untuk memudahkan mensucikan hati kita. Sebab kesucian hati itu hanya dengan pertolongan Allah. Gitu. Kesucian itu hanya dengan pertolongan Allah, bukan dengan kehendak kita. Nah, kita berkehendak dengan cara berdoa, Allah kemudian mensucikan hati kita. Yang dengan kesucian itulah kita bisa berilmu, beramal soleh tadi. Itu Gary. Ya. Nah, oleh karena itu, adik-adik khususnya ini ya, nah yang baru langkah. Jadi tentu saja semua sahabat karib kerabat, maka di kosan, adik-adik di kosan siapkan realisir yang kita ya, dari itu, dan nanti itu kosan yang full yang baik. Nah, begitu ya. Ya, silakan Gary. Ya, kan. Iya, Bapak. Terima kasih Bapak atas ya. Belum ada yang bertanya ya? Yang bertanya katanya Pak. Silakan kalau ada. Oke, nih tanya, menurut Muhammad Zakaria, cermin kota hidup sih sekarang. Jadi kalau Muslim dan baca petanya bagaimana maksiat, ya
tuh dari ma'rifatullah. Nah, terus bagaimana yang harus kita lakukan untuk membersihkan hati yang ya, terima kasih Pak. Ya, terima kasih nih. Pertanyaannya dari siapa, Gary? Dari Insani Pak. Ya, Insani. dari insan pertanyaannya. Jadi eh, jadi begini, ketika seorang mukmin itu berbuat maksiat, memang noda hitam itu akan melekat dalam hatinya. Semakin banyak maksiat dia lakukan, maka noda hitam itu semakin memenuhi, mendindingi antara hatinya dengan cahaya ilahi, kan begitu ya? Sehingga susah cahaya ilahi menembus hatinya karena dindingi oleh kemaksiatan yang menyebabkan noktah atau titik hitam itu menyelimuti hatinya tadi. Nah, caranya harus dibuang itu. Titik hitam itu harus dibuang, harus dibersihkan. Dengan cara apa? Nah, bertobat tadi ya. Tapi tobat kan sulit. Kalau hati ini sudah ya, sulit. Kalau hati ini sudah terdindingi. Nah, jadi memang persoalannya inisiatif dari dalam itu yang pertama. Ya. Nah, jadi kalau si A itu kondisinya telah terdiri, telah kurang, amal amal kenapa? Karena kan kurang. Sebaliknya malah punya tenaga untuk melakukan kekufuran karena pengendalinya betul kekufuran tadi. Nah, jadi kalaulah umpamanya masih ada di tengah-tengah pengendalian kekufuran yang ada dalam hatinya, masih ada apa maksudnya bisikan-bisikan untuk ma'rifatullah, maka sebaiknya teman yang ada di sekitarnya, karena harus ada bantuan teman yang ada di sekitarnya, berhubung dia sudah dikendalikan oleh kekufuran hatinya, ya. Jadi teman yang ada di sekitarnya itu harus mencari celah. Setelah suatu ketika dia berbisik tentang kebenaran, maka segera teman yang ada di sekitar untuk menindaklanjuti bisikan itu yang dengannya orang tadi itu kemudian memiliki kemauan untuk apa? Untuk mensucikan hatinya. Begitu. Nah, dengan cara apa mensucikan hatinya? Ya dibantu dengan satu adalah dengan la ilaha illallah. Dengan dzikir la ilaha illallah. Jadi jaddidu imanakum biqauli la ilaha illallah. Jadi perbaharui iman kita itu dengan la ilaha illallah. Baik secara lisan maupun secara perbuatan. Nah, jadi perbanyak zikir la ilaha illallah. La ilaha illallah. Zikir itu diawamkan ditambah dengan pemahamannya, mengiringi dari zikir tadi, maka insya Allah dinding hitam yang mendindingi hati tadi semakin sedikit demi sedikit akan hilang. Ditambah teman-teman yang ada di sekitarnya, segera orang tadi dijauhkan dari hama-hama yang mengitari dan dimasukkan ke dalam kelompok orang-orang yang ma'rifat kepada Allah. Begitu caranya. Jadi harus ada bantuan orang lain. Begitu. Sebab kalau tanpa bantuan orang lain, sedikit sekali kemungkinan dia bisa keluar dari kekufuran itu. Sedikit sekali kesempatannya karena dia dikendalikan oleh kekufuran. Begitu. Nah itu insan ya. Baik. Jadi masih ada? Ya, terima kasih Bapak atas jawabannya. Gimana teman-teman, masih ada yang mau bertanya? Ya. Karena waktunya ya. Tapi kalau ada boleh atau dua pertanyaan. Nah, jadi siapa? Ya, jadi kesimpulannya
mumpung kita masih ingat kepada Allah, mumpung belum terkendali oleh kekufuran. Soal maksiat mungkin kita ini manusia ya, sering lengah, terjatuh lagi dalam kekufuran, segera kita bangkit lagi. Nah, jadi di tengah-tengah sifat kemanusiaan kita ini, ciptakan lingkungan, ya, lingkungan yang baik yang mengitari kita, dan kita segera meninggalkan, menetralisir hama-hama yang ada di sekitar kita. Nah itu, sehingga kemudian istiqomah kita ini terjaga. Kalau suatu ketika kita lengah, kita terjerumus kepada kekufuran, misalnya kepada kemaksiatan, nah orang-orang yang ada di sekitar kita dan hama-hama yang itu kan sudah tiada, sehingga segera kita bisa diingatkan oleh orang-orang di sekitar kita tadi, begitu. Nah itu hadirin sekalian, semoga bermanfaat buat semua kita ini. Ya, silakan Gary untuk ditutup karena waktunya sudah habis kalau tidak ada pertanyaan. Alamin, untuk kajian kali ini sudah selesai. Semoga ilmu yang diberikan oleh Bapak Elan untuk jazakumullah khairan kepada Bapak Elan. Langsung kita tutup aja dengan pembacaan kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya, sekali lagi terima kasih kepada Bapak, kepada teman-teman yang sudah menghadiri acara ini. Saya selaku MC atau moderator pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.